Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudariku semuanya dimanapun berada, selalu berbahagia, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di akhirat masuk surga bersama keluarga dalam keadaan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup ini, apapun keadaan yang kita alami, harus selalu bersyukur, akan bersyukur, dan terus bersyukur. Selalu bersyukur, akan bersyukur, dan selalu bersyukur. Mengapa demikian? Karena bersyukur itu adalah sifat karakter yang harus selalu melekat pada diri seorang mukmin sejati. Tidak boleh dalam hidup ini satu detik pun dari hidup yang kita jalani tidak bersyukur. Apalagi 1 menit, lebih-lebih 1 jam, apalagi 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun. Lebih parah lagi kalau sepanjang hidupnya tidak pernah bersyukur. Itu musibah dalam kehidupan. Jadi 1 detik pun dalam hidup ini kita tidak boleh meninggalkan sikap syukur. Karena untuk bersyukur kepada Allah tidak harus mensyaratkan kaya. Orang miskin boleh bersyukur apa tidak? Tidak ada larangan, bahkan baik dan indah kalau dia bersyukur. Bersyukur tidak harus mensyaratkan sehat. Kalau ada orang sakit bersyukur, boleh apa tidak? Karena dengan mata hatinya dia melihat bahwa dengan adanya sakit itu dia akan diangkat derajatnya oleh Allah, yang jika ada dosanya akan digugurkan oleh Allah. Jadi semuanya baik. Sakit pun harus tetap bersyukur. Pendek kata, dalam hidup ini sesulit apapun hidup, sebesar apapun persoalan, dan seberat apapun beban hidup, tidak boleh menghalangi kita dalam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada orang berkata, saya ini punya persoalan besar, bagaimana saya harus bersyukur? Nah, persoalan saya besar sekali. Maka kita jawab, silahkan diukur seberapa besar persoalan yang Anda hadapi. Tapi tolong dong, diukur juga nikmat Allah yang masih tetap Anda terima. Kira-kira kalau dibandingkan, mana yang lebih besar? Persoalan yang kita hadapi atau nikmat yang masih tetap kita terima? Jawabannya pasti, nikmat yang kita terima dari Allah jauh lebih besar dari persoalan hidup sebesar apapun yang kita hadapi. Sehingga persoalan besar itu bukan alasan untuk tidak bersyukur. Mungkin ada juga orang berkata, beban hidup kami ini berat, musibah kami ini berat. Silahkan ditimbang, seberapa berat itu musibah, seberapa berat itu beban hidup. Tapi tolong dong, diukur juga, ditimbang juga nikmatnya Allah. Kira-kira kalau keduanya ditimbang, beban hidup kita, musibah yang kita pikul, dengan nikmatnya Allah berat mana? Tentu jawabannya adalah berat nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sehingga bersyukur kepada Allah itu tidak boleh didikte oleh keadaan. Mau senang, mau susah, mau kaya, mau miskin, mau berhasil atau gagal,
tanggal 1, 21, 31 tetap harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah itu tidak boleh meninggalkan kehidupan kita meskipun 1 detik. Bersyukur tidak boleh mengenal fluktuasi. Saat tanggal 1 bersyukur, saat tanggal 21 berduka, saat tanggal 31 musibah. Bukan begitu. Bersyukur itu adalah sifat karakter yang harus selalu melekat pada diri kita sebagai seorang mukmin sejati. Ada seseorang, orang yang ditinggal, orang yang dicintainya meninggalkan dia dari dunia ini, meninggal dunia. Mungkin ayahnya, ibunya, istri atau suaminya, atau anak kakak adiknya. Ketika seseorang itu ditinggal orang yang dicintainya meninggalkan dunia ini, dia ikut melaksanakan sholat jenazah. Dan ketika sholat jenazah, selesai takbir yang pertama, tetap harus membaca suratul Fatihah. Dan ketika dia membaca suratul Fatihah, tidak boleh mengganti ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tetap harus diucapkan. Meskipun sedang sholat jenazah, dan itu jenazah orang yang kita cintai. Maknanya apa? Maknanya bersyukur kepada Allah harus tetap terjaga meskipun di tengah-tengah beratnya musibah, di tengah-tengah problem kehidupan yang semakin kompleks. Karena bersyukur itu adalah sikap karakter seorang mukmin sejati. Apalagi di tengah-tengah pandemi yang tidak kunjung berhenti, imunitas kekebalan tubuh kita ternyata kontribusi terbesarnya dari sikap mental bersyukur. Oleh karena itu, bersyukurlah, selalu bersyukurlah, dan akan terus bersyukur sampai kapanpun. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, Allah akan menambah nikmat itu, dan jika kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita. Mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.